Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Hairunisa. Saya mahasiswa keperawatan S1 non-reguler dari Universitas Watehan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu parasitologi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu dasar keperawatan yang diberikan oleh Bapak Sarjito. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup parasitologi, pembagian parasit, daur hidup parasit, hospes, taksonomi parasit, taksonomi nematoda, helmintologi, dan yang tadi trematoda. Selamat menyaksikan. Jadi yang akan pertama kita bahas adalah pengertian dan ruang lingkup parasitologi. Parasitologi berasal dari kata parasitos yang artinya organisme yang mengambil makanan dari orang lain ataupun dari tempat yang ditempatinya. Dan logos artinya ilmu. Jadi, parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap di dalamnya atau di permukaan organisme lain yang hinggap untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Jadi, parasit itu merugikan ya. Nah, untuk bagian yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian parasit. Jadi, parasit itu dibagi menjadi dua macam ya. Ada yang di tumbuhan dan ada yang di hewan. Jadi, kalau yang di tumbuhan itu namanya fitoparasit. Nah, fitoparasit itu parasit yang adanya di tumbuhan. Di antaranya ada jamur. Nah, jamur itu bersifat heterotrof, eukariotik, dan tidak berklorofil. Terus yang kedua, ada bakteri. Bakteri itu tidak memiliki inti sel ya. Lanjut, yang keduanya ada zooparasite, yaitu parasit yang ada di hewan. Di antaranya ada protozoa. Protozoa itu hewan yang bersel tunggal dan berinti sejati atau eukariotik. Contohnya ada entamoeba histolytica, ada Trichomonas vaginalis, ada Plasmodium sp. Jadi selanjutnya ada metazoa. Mereka ini adalah organisme bersel banyak atau multiseluler yang tanpa spon. Contohnya ada Heminthes dan Arthropoda. Selanjutnya ada Spirochaeta dan virus. Jadi Spirochaeta ini adalah bakteri gram negatif, bentuknya ramping dan berlekuk-lekuk, sedangkan virus adalah organisme yang bereproduksi di dalam sel inang. Lanjut ke daur hidup parasit. Jadi penting gak sih mempelajari tentang daur hidup parasit? Jadi kepentingan mempelajari daur hidup parasit pada manusia adalah untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Jadi kalau misalnya kita untuk menentukan diagnosis pasien kita sakit apa dan terkena parasit apa, jadi kita harus mempelajari dulu tentang daur hidup parasit seperti itu. Nah, jadi parasit ini juga memiliki sifat hidupnya loh. Sifat hidup ini kebagi dalam 4. Ada menurut tempat hidupnya, keperluan akan hospesnya. Hospes itu inang ya artinya, menurut jenis hospes yang dihinggapi, dan menurut lamanya hidup pada hospes. Aku akan jelaskan satu persatu ya. Pertama yang akan dijelaskan menurut tempat hidupnya. Jadi yang pertama ada ektoparasit. Parasit ini hidupnya di permukaan hospes. Contohnya ada Pediculus captis. Yang kedua, ada endoparasit. Endoparasit ini hidupnya di dalam organisme hospes. Contohnya Enterobius vermicularis. Lanjut yang kedua, ada menurut keperluan akan hospesnya. Jadi ada yang namanya parasit obligat. Parasit ini selalu membutuhkan hospesnya dan akan mati jika hospesnya mati atau tidak ada hospes. Contohnya adalah cacing perut. Lalu yang kedua, ada parasit fakultatif. Parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi juga dapat hidup tanpa hospesnya. Contohnya adalah nyamuk. Lalu lanjut yang ketiga, itu ada menurut jenis hospes yang dihinggapinya. Yang pertama ada parasit monoksen. Jadi parasit ini tinggalnya hanya pada satu jenis hospes. Contohnya Ascaris lumbricoides. Nah, selanjutnya ada parasit poliksen. Jadi, parasit ini dapat ditemukannya lebih dari satu jenis hospes. Contohnya Toxoplasma gondii. Nah, yang keempat, menurut lamanya hidup pada hospes. Jadi, ada dua. Ada yang pertama parasit permanen. Jadi, parasit yang menetap pada
hospes tertentu, contohnya Ascaris lumbricoides. Terus yang kedua, ada parasit temporer, parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya, contohnya sengkenit dan nyamuk. Nah, ternyata hospes atau yang biasa disebut juga dengan inang dibagi menjadi beberapa macam loh. Ada 4 macam, diantaranya ada hospes definitif. Jadi, hospesnya ini merupakan tempat hidup parasit yang tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Sedangkan yang keduanya ada hospes perantara. Hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia. Nah, manusia ini juga berperan menjadi hospes ya. Terus yang ketiganya ada hospes reservoir. Hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Hati-hati ya. Terus yang ketiganya ada hospes paratenik, yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa dan ditularkan pada hospes definitif. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi taksonomi parasit. Jadi, taksonomi parasit ini adalah cara penulisan nama parasit diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Jadi setiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, family, ordo, kelas, filum, dan kingdom dengan pemberian nama parasit diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem 2 nama, genus dan spesies. Contohnya Ascaris lumbricoides. Nah, sekarang kita masuk ke contoh klasifikasi taksonomi nematoda. Ada spesies, genus, family, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Oke, contohnya kelas. Kelas ada nematoda. Lalu ke subkelas ada Secernentea. Lalu superfamily. Superfamily ini ada Filaroidea. Lanjut ke ordo. Ordo ada Enoplida. Lalu ke genus dan spesies. Di genus dan di spesies ada Ascaris lumbricoides dan Thelazia sp. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian helminthologi. Jadi di helminthologi ini ada yang namanya Nemathelminthes dan Platyhelminthes. Di Nemathelminthes ini ada yang namanya kelas nematoda. Itu ada usus dan jaringan. Sedangkan di Platyhelminthes itu ada usus, hati, darah, dan paru-paru. Usus namanya intestinal flux, hati liver flux, darah blood flux, dan paru-paru lung flux. Nah, di nematoda usus itu ada Ascaris lumbricoides, ada Oxurus vermicularis. Dan di nematoda jaringan ada yang namanya Wucheria bancrofti. Ini merupakan nama penyakit dari Wucheriasis, stadium infektif mikrofilaria. Nah, vektornya dari nyamuk. Kalau perkotaan namanya Culex coing fasciatus. Kalau pedesaan namanya Anopheles aedes. Nah, di nematoda usus ini cara infeksinya dibagi menjadi 3. Ada secara langsung, modifikasi tipe langsung, dan tipe penetrasi kulit. Nah, kalau cara infeksi yang secara langsung, dalam hal ini cacing dewasa langsung tumbuh dari telur. Cacing begitu saja dalam traktus intestinal. Contoh parasitnya ada Trichuris tricura, ada Oxurus vermicularis. Siklus hidupnya telur menetas dalam usus, cacing dewasa tanpa berimigrasi, seperti itu seterusnya. Lalu yang keduanya ada modifikasi tipe langsung. Telur cacing berembrio masuk ke dalam intestinum, menetas menjadi larva. Larva filariform menembus dinding intestinum dan masuk ke dalam aliran darah. Lalu selanjutnya masuk ke dalam siklus paru-paru, tertelan dan dewasa dalam intestinum. Contohnya Ascaris lumbricoides. Dan yang terakhir ada tipe penetrasi kulit. Jadi telur menetas di tanah, berkembang dari larva rabidiform menjadi larva filariform atau soil transmitted helminth. Kemudian menembus pori-pori kulit manusia yang disebut juga dengan creeping eruption atau ground's eat. Dan selanjutnya ke pembuluh darah, ke siklus paru-paru, tertelan, dewasa,
dalam usus. Nah, contohnya itu ada Ancyloma dinodeal dan Necator americanus. Selanjutnya di siklus paru ada larva filariform dalam darah, lalu menuju ke jantung dan menuju ke paru-paru, sindrom Lofir. Saluran pernapasan atas, tertelan dan dewasa dalam usus besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu dermatoda. Jadi dermatoda ini ada cacing daun. Filmnya Platyhelminthes, subkelasnya Digenea, umumnya bersifat hemaprodit. Kecuali Cystosma, dermatoda terbesar adalah Phaseolopsis busci. Dermatoda darah. Jadi ada hospes dan nama penyakitnya. Ada 3 spesies, Cystoma japonicum, Cystoma mansoni, dan Cystoma haemotobium. Hospesnya definitif manusia dan hospes perantaranya binatang. Kalau di hati ada Clonarchis sinensis, di usus ada Phaseolopsis busci, di paru-paru ada Porogionimus westermani, dan yang di darah ada Cystoma japonicum, Cystoma haemotobium, dan Cystoma mansoni. Lalu yang terakhir adalah morfologi dan daur hidup. Jadi di dermatoda darah dan usus caranya adalah Miracidium menjadi sporokista. Sporokista menjadi redia anak kemudian menjadi redia induk, menjadi serkaria, dan terakhir menjadi metaserkaria. Bentuk infektifnya metaserkaria. Lalu yang keduanya dermatoda hati dan paru. Cara daur ulang hidupnya adalah Miracidium menjadi sporokista 1 dan sporokista 2, kemudian menjadi serkaria. Bentuk infektifnya serkaria. Selesai. Nah, karena materi udah selesai, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kita saling belajar. Semoga ilmu ini bermanfaat buat saya dan buat kalian semua. Terima kasih.